Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Penilai Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Duroto Sangada, dosen tetap program studi D3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran. Dalam video ini, saya akan memaparkan deskripsi, capaian, dan sistem perkuliahan manajemen dana bank. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi, serta mata kuliah utama pembentuk profil lulusan Funding Sales Representative yang memiliki bobot 3 SKS dan ditawarkan pada semester 3. Proses pembelajaran mata kuliah ini akan disampaikan melalui pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Model ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga proses interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta penilaian hasil belajar. Pendekatan ini kami yakini akan membuat mahasiswa aktif dan peningkatan pemahaman materi oleh mahasiswa. Mata kuliah manajemen dana bank akan membahas mengenai prinsip, teknik, dan strategi pengelolaan sumber dana dan penempatan dana dalam perbankan. Fokus utama mata kuliah ini adalah upaya menjaga likuiditas, profitabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sekaligus meminimalkan resiko suku bunga dan pasar. Mahasiswa dipersiapkan memahami siklus dana mulai dari penghimpunan hingga penyaluran dana serta pengelolaan dana secara efektif dan efisien. Profil lulusan Funding Sales Representative dibentuk melalui capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terdiri yang pertama, taat hukum dan menunjukkan sikap kepemimpinan, profesional, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya secara mandiri, jujur, disiplin, dan memiliki pemikiran logis, kreatif, inovatif, dan kepekaan sosial sesuai nilai, norma, dan etika akademik dengan semangat juang dan jiwa kewirausahaan. Yang kedua, menguasai konsep teoritis dan pengetahuan faktual perbankan dan keuangan secara umum dengan prinsip konvensional dan syariah. Yang ketiga, terampil dalam pengumpulan, penyusunan data, menghitung, memantau, evaluasi, memverifikasi, memvalidasi dokumen keuangan dan perpajakan, serta menerapkan manajemen risiko. Yang keempat, mampu menunjukkan kinerja yang terukur menurut standar industri. Selanjutnya, CPL tersebut akan diturunkan pada CPMK yang terdiri 1. Mampu menguasai konsep, prinsip, pengetahuan prosedural kegiatan penghimpunan dana di bidang perbankan sesuai standar yang berlaku. 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, inovatif dalam penyelesaian masalah atas pekerjaan di bidang perbankan dan keuangan sesuai standar yang berlaku. Adapun materi yang akan disampaikan selama 16 kali pertemuan terdiri atas yang pertama, manajemen dana bank, yang kedua, moral hazard, disiplin pasar, dan lembaga penjamin simpanan. Yang ketiga, manajemen pasifa. Keempat, manajemen modal bank. Yang kelima, perkreditan dan penjaminan kredit. Keenam, investasi sekuritas. 7, manajemen likuiditas. 8, batas maksimum pemberian kredit. 9, manajemen aktiva pasifa. Evaluasi berbasis Outcome Based Education atau OBE berfokus pada capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, serta capaian pembelajaran mata kuliah oleh mahasiswa. Pada mata kuliah manajemen dana bank, evaluasi dilakukan melalui teknik asesmen seperti partisipasi sebesar 10%, tes sebesar 10%, unjuk kerja sebesar 10%, dan tugas proyek sebesar 10%. Sumber referensi yang kita gunakan sangat beragam, antara lain Bank Management and Financial Service, Bank Manajemen, Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi, serta informasi terkini yang dipublikasikan secara online maupun offline sebagai bahan studi kasus dalam proses pembelajaran. Yang tidak kalah penting, sebagian materi juga saya ambil dari hasil penelitian seperti
perilaku dana pihak ketiga dalam merespon perubahan variabel makro, fundamental factor and capital behavior of banking in Indonesia. Penerapan nilai Islam pada mata kuliah manajemen dana bank akan mengutip surat At-Taubah ayat 105 tentang dorongan bekerja keras, sehingga memberikan landasan etika dan moral yang kuat bagi setiap individu yang terlibat dalam manajemen dana bank, mendorong mereka untuk bekerja keras dan integritas, profesionalisme, dan kesadaran akan akuntabilitas yang menyeluruh. Berikut ini akan kami sajikan contoh pembelajaran mata kuliah manajemen dana bank yang dilaksanakan secara luring dengan pembahasan manajemen pasifa pada minggu ketiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat, panas-panas? Semangat. Oke, mengawali perkuliahan kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, nah selanjutnya kita bertemu lagi di minggu ketiga untuk mata kuliah manajemen dana bank. Di manajemen dana bank kita akan membahas tentang manajemen pasifa. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan mereview materi minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang moral hazard, disiplin pasar, dan lembaga penjamin simpanan. Mungkin ada yang masih ingat apa sih itu lembaga penjamin simpanan, peranannya, dan yang lain-lain. Ada yang mau kasih jawaban mungkin? Mbak Dea? Baik, Mbak Dea, bisa dijelaskan tentang pendapatnya mengenai peran lembaga penjamin simpanan di perbankan Indonesia? Silakan. Untuk peran utama LPS sendiri adalah menjamin simpanan nasabah. Ya. Ketika sebuah bank gagal dan dicabut izin usahanya, LPS memastikan bahwa simpanan nasabah yang memenuhi syarat akan dibayarkan hingga batas jumlah tersebut. Oke. Sehingga uang nasabah tetap aman. Oke, jadi intinya di sini LPS itu memastikan dana yang disimpan oleh nasabah itu aman ya. Jadi nasabah itu tidak dirugikan. Oke, mungkin ada pendapat yang lain? Oke, Mbak Alfi. Selain itu, peran LPS juga mencegah kebangkrutan. LPS dapat bertindak sebagai mediator untuk mencari solusi dan mencegah izin usaha bank. Seperti yang terlihat dalam upayanya menyelamatkan 2 BPR yang sedang bermasalah. Ini bisa berupa fasilitasi pencarian investor baru untuk suntikan modal atau mediasi antar pemilik untuk menyelesaikan isu modal internal. Oke, jadi dapat kita simpulkan di sini tuh LPS itu sebenarnya dia menjamin ada 2 kepentingan dari sisi nasabah dan sisi bank. Nah, sekarang kira-kira kalau LPS itu kaitannya dengan moral hazard seperti apa? Kita masih ingat ya, moral hazard itu suatu perilaku dari stakeholder di perbankan, di suatu industri yang dimana dia mengedepankan kepentingannya. Yang penting saya untung. Contohnya seperti kalau ada nasabah pinjaman dia sengaja tidak membayar. Terus kalau dari sisi perbankan mungkin contohnya bank itu dengan sengaja menginvestasikan dana dari masyarakat itu pada sektor-sektor yang bernilai beresiko tinggi. Nah, ini salah satu bentuk moral hazard. Oke, next. Selanjutnya kita akan masuk ke materi inti tentang manajemen pasifa. Sebelumnya saya akan memutarkan sebuah video tentang berita di perbankan saat ini. Baik, teman-teman bisa melihat dan mengamati salah satu contoh tentang kondisi perbankan kita di saat ini. Nah, bagaimana kondisi perbankan saat ini dan bagaimana pula peran manajemen pasifa itu diperlukan bagi sebuah industri perbankan. Oke, silahkan diamati nanti terus teman-teman bisa memberikan pendapatnya ya. Fenomena kebangkrutan yang melanda bank perkreditan
Rakyat atau BPR terus berlanjut hingga kuartal 1 2025 ini. Yang terbaru terjadi pada April 2025 dengan ditutupnya PT BKRS Duku Prima di Medan, Sumatera Selatan. Pencabutan BKRS Duku Prima dilakukan lantaran perusahaan tidak mampu melakukan upaya penyihatan, meski sudah diberi waktu kepada pemegang saham maupun Dewan Komisaris dan Direksi. Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut sebanyak 21 izin usaha BPR di Indonesia dalam kurun waktu sekitar 1 tahun belakangan ini. Jumlah penutupan BPR tersebut mencatatkan rekor tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Budi Sadewa memperkirakan masih akan ada penambahan BPR yang tutup di sepanjang tahun ini. Saat ini saja, LPS tengah melakukan proses penyelamatan terhadap 2 BPR. LPS berperan sebagai mediator untuk mencari solusi terbaik, sehingga diharapkan tidak sampai pada pencabutan izin. Salah satu dari 2 BPR tersebut akan mendapatkan suntikan modal dari investor baru, sementara satu lainnya tengah menjalani proses mediasi antar pemilik untuk menyelesaikan persoalan permodalan secara internal. LPS menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama di sektor BPR, yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat daerah. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Diani Diana Rae menerangkan banyaknya penutupan itu tidak menunjukkan adanya goncangan terhadap sektor keuangan. Malahan itu menunjukkan bahwa sistem pengawasan telah berjalan. Dia memastikan, LPS dapat menyikapi jatuhnya BPR di berbagai tempat dengan cepat, sehingga deposan masyarakat aman, dan masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang memberikan pendapat tentang kebangkrutan perbankan di Indonesia saat ini dengan jumlah yang cukup banyak. Sampai tahun 2025 aja itu sudah ada 21 BPR itu yang dinyatakan bangkrut. Mungkin ada yang memberikan pendapatnya. Baik, Mbak Sofi, silahkan. Bank bangkrut bisa disebabkan oleh nilai NPL yang tinggi, sehingga banyak kredit macet yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank sehingga menarik dana secara besar-besaran. Baik, tadi Mbak Sofi sudah memberikan pendapatnya yang cukup baik. Kenapa bank itu sampai bangkrut? Tadi Mbak Sofi menjelaskan kalau bank bangkrut itu salah satu penyebabnya disebabkan oleh NPL. NPL yang tinggi tadi menyebabkan kepercayaan masyarakat turun. Kalau masyarakat turun, selanjutnya mereka akan menarik dananya secara besar-besaran. Hal inilah yang memicu salah satu penyebab bank itu bangkrut. Nah, selanjutnya mungkin dari teman-teman yang di kelas ini ada yang punya pendapat yang lain kenapa bank itu bangkrut mungkin? Saya. Oke, Mbak Clara silahkan. Tadi dari yang dibilang sama Mbak Sofi itu Ya. terkait penarikan dana secara besar-besaran atau RAS itu. Jadi misalkan bank terlalu bergantung kepada dana pihak ketiga. Jadi misalkan dana terlalu bergantung, nanti jika dananya ditarik secara massal, bank bisa kehilangan sumber likuiditas. Betul, jadi ketika bank itu terlalu bergantung pada satu sumber dana saja, itu akan menyebabkan operasional perbankan itu akan terhenti. Jadi fungsi intermediarinya itu akan terganggu. Masih ingat ya fungsi intermediari seperti apa? Yaitu bank itu sebagai agen perantara dari pihak yang kelebihan dana atau surplus dan menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana. Nah, semuanya itu harus serba seimbang. Bank tidak boleh mengandalkan dana dari satu sumber saja, misalkan dari dana pihak pertama atau dari deposito saja. Ketika deposito narik, tentu operasional perbankan akan terganggu. Nah, jadi disinilah pentingnya kenapa kita itu harus memahami tentang konsep manajemen pasifa. Oke, dan selanjutnya, jadi berdasarkan video yang tadi kita sudah perhatikan kenapa bank itu harus mengalami kebangkrutan. Nah, disinilah perannya manajemen pasifa. Nah, yang pertama, ketika kita mempelajari manajemen pasifa, yang pertama kita harus mengetahui konsep, prinsip, dan manajemen pasifa. Yang kedua, mengetahui fungsi sumber dana bagi bank. Ada banyak sumber dana bagi bank. Yang ketiga, klasifikasi pasifa bank. Dan yang keempat, tentu setelah mempelajari
materi ini kita akan memahami tentang produk penghimpunan dana masyarakat. Oke, menginjak materi selanjutnya kita akan membahas tentang pasifa. Ada yang tahu pasifa? Ada yang tahu? Pasifa itu kalau kita kaitkan dengan laporan keuangan, dia berada di sisi sebelah kanan. Kanan itu menjelaskan apa? Menjelaskan kewajiban. Nah, oke, jadi manajemen pasifa ini adalah sumber dana atau kewajiban bank pada pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Jadi sumber dana di bank itu ada 3, pihak pertama, pihak kedua, serta pihak ketiga. Pihak pertama itu berasal dari pemilik, atau contohnya apa? Contohnya setoran modal, laba tahun berjalan, laba tahun lalu, serta cadangan-cadangan. Nah, dana pihak pertama ini fungsinya untuk membiayai investasi jangka panjang. Peranannya di sini dana pihak pertama itu sebagai penilaian atau pengelompokan bank berdasarkan modal intinya. Nah, di sini modal itu bagi bank itu memegang peranan sangat penting. Yang pertama, dia bisa untuk mengcover resiko yang akan dihadapi oleh bank. Dan yang kedua, modal ini merupakan salah satu indikator pengelompokan usaha bank. Kita tahu kalau di perbankan itu, bank itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok ya. Ada Bank Buku 1 atau KBMI 1, KBMI 2, KBMI 3, dan KBMI 4. Jadi modal inti yang dimiliki bank itu akan dikelompok-kelompokkan. Mana yang masuk buku 1, 2, 3, dan 4. Di buku 1 itu untuk bank yang memiliki modal inti hingga 6 triliun. Oke, terus yang kedua itu kalau kita lihat dari struktur laporan keuangan neraca di sisi pasifa, dana pihak kedua itu berasal dari dana pinjaman, bisa berasal dari antar bank, dari lembaga keuangan non bank, ataupun dari Bank Indonesia dalam bentuk KLBI atau Kredit Likuiditas Bank Indonesia, dan BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Nah, yang untuk dana pihak kedua ini memiliki karakter yang berbeda dengan dana yang pihak pertama. Dana pihak kedua ini biayanya mahal. Jadi untuk memperoleh dana dari pihak kedua, ini bank harus mengeluarkan biaya yang mahal, biaya yang besar. Oke, nah selanjutnya ada dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga tentu kita sudah mengenal ya. Kalau kita lihat dari struktur laporan keuangan di sisi pasifa, itu di urutan atas itu ada giro, tabungan, dan deposito. Jadi dana pihak ketiga ini adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Nah, berbeda dengan dana pihak kedua, dana pihak ketiga ini termasuk dana murah. Nah, dana inilah yang dapat dimanfaatkan bank untuk meningkatkan keuntungannya. Oke. Nah, selanjutnya tentu dalam manajemen pasifa di mana bank itu menghimpun dana, bank itu harus memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, biaya yang minimal. Tentu bank itu kalau menghimpun dana tadi dari dana pihak pertama, kedua, dan ketiga, bank itu harus mempertimbangkan berapa biayanya. Kalau saya ngambil dana dari pihak kedua dengan komposisi tertinggi, otomatis keuntungan bank akan turun. Oke, yang kedua, prinsip yang kedua memenuhi likuiditas. Jadi dari penghimpunan dana tadi dari pihak pertama maupun kedua dan ketiga itu akan digunakan bank untuk memenuhi likuiditas. Tadi likuiditas itu adalah kewajiban jangka pendek. Terus yang ketiga itu untuk pemenuhan regulasi. Jadi dalam menghimpun dana bank itu harus memperhitungkan regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK. Oke, tadi kita sudah mempelajari esensi dari manajemen pasifa, mulai dari konsep, prinsip, tujuan, serta
fungsi. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan menganalisis sebuah kasus. Nanti kalian berkelompok sesuai kelompoknya dan mendiskusikan studi kasus di atas ya. Nah, silahkan didiskusikan. Saya berikan waktu 15 menit. Nanti teman-teman akan mempresentasikan hasil analisis kelompok. Oke, mungkin ada pertanyaan tentang studi kasus atau instruksinya yang kurang jelas. Kalau kurang jelasnya di mana mungkin? Ada? Oke ya. Sekarang kita diskusi. Oke, saya berikan waktu, silahkan. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan dari masing-masing kelompok mendiskusikan, mempresentasikan hasil analisis kelompoknya. Dari kelompok mana dulu? Saya. Oke, kelompok 2, silahkan. Menurut kelompok 2, dampak yang akan terjadi oleh bank yaitu kekurangan kas mendadak. Saat banyak nasabah menarik deposito sebelum jatuh tempo, maka kas yang tersedia di bank akan cepat menipis. Solusi yang dilakukan dengan mempertahankan buffer likuiditas bank minimal 10 hingga 15% pada instrumen sangat cair seperti giro BI atau SBI. Baik, oke, tadi jawabannya sudah cukup bagus. Jadi ketika bank itu menyalurkan dana kredit jangka panjang dari dana jangka pendek, itu akan terjadi mismatch. Akibatnya apa? Akibatnya bank itu akan kesulitan likuiditas. Likuiditasnya akan turun. Ini sangat beresiko. Bisa, kalau tidak ditangani dengan cepat, bisa menyebabkan ras. Baik, tadi analisis dari kelompok 2 sudah cukup bagus, mewakili dan runtut jawabannya. Dari kelompok 1 mungkin mau menambahkan kira-kira dampaknya apa dan solusi yang dapat diambil bank itu apa, sehingga bank itu tidak perlu mengalami kebangkrutan. Oke, silahkan. Menurut kelompok kami, dampaknya pembiayaan kredit terganggu. Pengetatan kas menghambat ekspansi portofolio kredit baru atau pencairan pinjaman. Solusinya menjadwalkan peluncuran deposito tenor menengah 6-12 bulan dengan intensif bunga untuk menahan dana. Baik, mungkin dari teman-teman di sini semua, mungkin ada yang mau membantu saya untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Saya, Bu. Baik, Mas Agavi. Silahkan, Mas Agavi. Nah, untuk manajemen pasifa di sini yaitu upaya bank untuk menghimpun dana melalui prinsip yang sesuai dengan kaidah manajemen pasifa, yang dimana kaidah manajemen pasifa ini berisi diantara yang lainnya adalah biaya yang minimal, terus memenuhi likuiditas dan pemenuhan regulasi. Tepat sekali. Manajemen pasifa itu adalah upaya yang dilakukan bank untuk menghimpun dana dari berbagai sumber dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada di manajemen pasifa. Tentu manajemen pasifa ini harus memperhatikan sisi likuiditas bank, menjaga likuiditas, serta meningkatkan profitabilitas. Nah, gitu ya. Selain itu juga manajemen pasifa tentu untuk pemenuhan regulasi. Oke, jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari tentang perilaku suku bunga, sensitivitas suku bunga, serta strategi mobilisasi dana. Jadi mulai minggu depan kita sudah masuk ke perhitungan. Jadi silakan nanti teman-teman membawa peralatan yang diperlukan seperti kalkulator ataupun laptop ya. Oke, sebelum diakhiri, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah manajemen dana bank yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran proses pengajaran dan dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.